Halo Sobat Miners, apa kabar nih? Kembali lagi dengan Miner News edisi bulan Oktober. Miner News akan menginformasikan berita terbaru seputar dunia pertambangan yang tentunya menarik, informatif, dan edukatif bagi Sobat Miners. Berikut kami sajikan 3 berita pada edisi kali ini. Berita pertama, rencana Indonesia mengekspor listrik ke negara tetangga. Pemerintah berupaya untuk dapat mengekspor listrik ke negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Hal ini dilakukan guna mengatasi persoalan pasokan listrik yang berlebih di dalam negeri. Menteri SDM Arifin Tasrif mengatakan, ekspor listrik ke Malaysia dan Singapura sangat bergantung pada interkoneksi sistem kelistrikan yang saat ini tengah dibangun. Adapun interkoneksi Sumatera ke Malaysia yang dijadwalkan dapat mulai beroperasi pada 2030. Sedangkan interkoneksi dari Sumatera ke Singapura sedang dilakukan kajian dalam rangka mengekspor energi listrik bersih ke Singapura. Pengembangan infrastruktur ketenaga listrikan memerlukan sinergi antara PLN dan seluruh stakeholder. Pihak swasta, Badan Usaha Pengembangan atau IPP dan lembaga pendanaan memiliki peran penting dalam mendukung penyediaan kebutuhan investasi yang sangat besar dalam mewujudkan instalasi ketenaga listrikan yang aman, andal, dan ramah lingkungan. Sebelumnya, Kementerian SDM menyatakan tengah mengkaji dan menjajaki potensi ekspor listrik yang bersumber dari energi terbarukan atau EBT ke Singapura. Hal ini menyusul rencana perusahaan asal Australia Sun Cable yang membangun kabel bawah laut melalui perairan Indonesia. Kabel bawah laut tersebut akan digunakan untuk mengekspor dan menghantarkan listrik yang bersumber dari EBT di Australia ke Singapura. Untuk rencana tersebut, Sun Cable akan berinvestasi sebesar 2,58 miliar USD atau sekitar 37 triliun di Indonesia. Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Krisnawan Anditya mengatakan bahwa pemerintah terbuka bagi semua pihak maupun negara yang akan berinvestasi di Indonesia, khususnya di bidang energi terbarukan yang dapat bermanfaat dan berdampak positif terhadap pengembangan EBT. Namun pemerintah juga melihat peluang yang sama untuk mengekspor listrik ke Singapura, mengingat potensi EBT di dalam negeri jumlahnya masih cukup melimpah. Direktur Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan mengklaim bahwa rencana ekspor listrik tersebut tak ada kaitannya dengan investasi Sun Cable di Indonesia. Pemerintah akan memanfaatkan pembangkit listrik tenaga surya untuk menyuplai kebutuhan listrik Singapura. Pasalnya, potensi pasar listrik besi di Singapura cukup menjanjikan. Dengan luas lahan yang terbatas untuk membangun pembangkit listrik EBT, impor listrik menjadi salah satu opsi untuk memenuhi kebutuhan energi bersih di Singapura. Berita kedua, rencana eksplorasi luar angkasa untuk menambang logam mulia asteroid. Eksplorasi luar angkasa semakin berkembang. Tak hanya ide untuk tinggal di luar bumi, tetapi juga untuk menambang bahan logam dari luar angkasa. Salah satunya menambang asteroid yang kaya akan emas. Dalam studi berjudul Planetary Science Journal, para astronom mengidentifikasi 2 target asteroid yang menjanjikan untuk penambangan bahan logam, yaitu 1986DA dan 2016 ED85. Keduanya diklasifikasikan sebagai North Earth Asteroid atau NEA atau asteroid yang dekat dengan bumi. Dr. Juan Sanchez dari Planetary Science Institute mengatakan bahwa analisis menunjukkan bahwa kedua NEA memiliki permukaan dengan 85% logam seperti besi dan nikel, dan 15% adalah silikat yang pada dasarnya adalah batu. Asteroid ini mirip dengan beberapa meteoroid besi seperti mesoiderit yang ditemukan di bumi. Pernyataan tersebut didasarkan pada kombinasi kecerahan dan spektrum warna keduanya, serta pantulan radar dari 1986DA, dibandingkan dengan komposisi kelas yang berbeda dari asteroid yang diketahui. Menurut para peneliti, asteroid seperti ini diperkirakan sangat kaya akan logam, karena berasal dari objek yang tumbuh cukup besar sehingga sebagian besar logamnya tenggelam ke intinya seperti yang terjadi di bumi. Ketika beberapa bencana alam menghancurkan planet kecil ini, maka fragmen inti mempertahankan sebagian besar komposisi logamnya. David Cantilo sebagai peneliti berpendapat bahwa 2 asteroid ini mungkin adalah pecahan dari asteroid logam besar di sabuk utama. 1986DA diperkirakan memiliki lebar sekitar 2,4 km. Meskipun kecil dibandingkan dengan bumi, 1986DA mengandung 28 miliar ton besi dan 2,5 miliar ton nikel, serta sejumlah kobalt dan logam mulia yang lebih kecil tetapi lebih berharga.
Para peneliti berpendapat bahwa kandungan logam yang ada di 1986 Di dapat melebihi cadangan di seluruh dunia. Ada juga cukup banyak emas dan tembaga. Jika penambangan di luar angkasa menjadi layak secara komersial, satu asteroid dapat memasok bahan logam untuk waktu yang sangat lama. NEA seperti ini menghabiskan sebagian besar waktunya di luar orbit Mars. Namun, kadang-kadang pendekatan terjadi termasuk pada September 2020, ketika 2016 ID-85 menjadi mudah diamati dari bumi. Berita ketiga, banjir bandang pada kawasan tambang batubara China semakin memperburuk krisis energi. Upaya China mengatasi krisis energi dengan mendongkrak produksi batubara terkendala hujan lebat yang melanda kawasan tambang batubara. Krisis energi di China berpotensi memburuk setelah banjir melanda provinsi Shaanxi yang merupakan daerah penghasil batubara terbesar di negara itu. Sebanyak 60 tambang batubara terpaksa berhenti beroperasi, membuat upaya peningkatan pasokan terhenti dan melambungkan harga. Tambang batubara di provinsi Shaanxi berkontribusi terhadap 25% kapasitas produksi batubara negeri Panda. Berdasarkan laporan Jiangsu Commodity Exchange, banjir di China membawa harga batubara terbang tinggi, menembus angka $219 per ton. Tak tanggung-tanggung, kenaikannya 2 kali lipat dibandingkan pada awal tahun. Batu bara merupakan sumber energi utama negara ini yang digunakan untuk pemanas, pembangkit listrik, dan pembuatan besi. Pada tahun lalu, batu bara berkontribusi hampir 60% dalam bauran energi China. Cuaca buruk ini melanda di saat China tengah berupaya mengatasi krisis energi dengan meningkatkan produksi batu bara. Krisis yang telah menyebar ke 20 provinsi di negara ini memaksa otoritas menjatah listrik pada jam-jam sibuk baik untuk rumah tangga maupun untuk industri. Alhasil banyak industri yang berhenti beroperasi. Krisis ini disebabkan berbagai faktor yang mendongkrak permintaan di saat kapasitas produksi komoditas energi belum kembali normal imbas dari pandemi COVID-19. Komitmen China untuk mengurangi emisi karbon juga menyebabkan ratusan tambang batubara tutup atau memangkas produksinya tahun ini, sehingga mendongkrak harga batubara. Tak berhenti di situ, krisis energi juga diperparah perang dagang dengan Australia yang selama ini memasok batubara ke China. Sedangkan energi terbarukan masih tertatih-tatih mencukupi kebutuhan listrik di dalam negeri. Di tengah kebijakan menekan emisi karbon secara progresif hingga 2060. Masalah tersebut menyebabkan pemerintah pusat China mengizinkan pembangkit listrik tenaga batubara untuk menaikkan harga yang mereka tetapkan. Pembangkit listrik di China sempat enggan mengenjot produksi karena mahalnya harga batubara. Ini dikarenakan karena pemerintah pusat mengendalikan tarif listrik, sehingga produsen tidak bisa menaikkan harga mereka tanpa izin. Pemerintah mengambil langkah lain untuk meredakan krisis. Pihak berwenang dalam provinsi penghasil batubara terbesar kedua di China meminta 72 tambang untuk meningkatkan produksi sebesar 98,4 juta ton, setara dengan sekitar 30% dari produksi batubara bulanan negara itu. Itulah tadi 3 berita utama yang disajikan pada Miner News edisi kali ini. Tentunya bermanfaat bukan untuk menambah wawasan bagi sobat miners? Jadi, bagaimana nih tanggapan sobat miners dari berita-berita tadi? Cukup sekian Miner News edisi Oktober, dan jangan lupa nantikan Miner News edisi selanjutnya.